Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai motivasi dan perilaku kerja sumber daya manusia. Kelompok 11 beranggotakan Ma'rifatur Rodiana dan Tiara Eka Ayu Anggraini, saya sendiri. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai motivasi dan kinerja. Motivasi. Motivasi merupakan suatu dorongan untuk mempengaruhi bawahan atau orang lain untuk melakukan sesuatu atau mencapai suatu tujuan. Nah, motivasi ini sangat berpengaruh pada kinerja bawahan atau kinerja pegawai di suatu perusahaan. Kenapa seperti itu? Jika suatu karyawan atau pegawai bekerja dan hanya bekerja saja, pemimpin atau manajernya membiarkan, tidak pernah memberikan semangat atau memberikan suatu motivasi kepada pegawai untuk giat bekerja, untuk selalu bersemangat. Nah, di sini uh, si karyawan ini pastinya akan merasa tidak diperhatikan, tidak diperdulikan. Dan jadi mereka bekerja itu tidak ada rasa semangat. Saya di sini bekerja, tetapi saya tidak diberikan suatu dorongan, tidak diberikan suatu semangat untuk saya melakukan pekerjaan dengan baik di perusahaan ini. Nah, jadinya motivasi ini sangat berpengaruh pada diri setiap karyawan yang ada di suatu perusahaan atau lembaga tertentu. Nah, motivasi ini ada dua tipe, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini motivasi yang berasal dari diri individu itu sendiri. Motivasi intrinsik akan jauh lebih bertahan lama dibandingkan dengan motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi ini berasal dari diri setiap orang masing-masing. Jika kita ingin melakukan sesuatu, kita harus memberikan semangat pada diri kita sendiri. Kita harus memotivasi pada diri kita sendiri agar giat, agar benar-benar melakukan hal itu dengan baik, dengan tekun. Nah, selanjutnya adalah motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari luar diri kita atau dari orang lain, seperti manajer, teman kerja, keluarga, dan lainnya. Nah, jadi kita tuh tidak hanya membutuhkan motivasi dari diri kita sendiri, tetapi juga membutuhkan motivasi dari orang lain juga, dari manajer, keluarga, harus memberikan dorongan penuh, memberikan semangat penuh kepada uh, diri kita, diri setiap karyawan, pegawai dalam perusahaan untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, di sini motivasi yang bertahan lama yaitu motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari diri pegawai itu sendiri. Bahwasanya dia yang bisa menguatkan dirinya sendiri itu ya si pegawai itu sendiri, yang lebih tahu dengan dirinya sendiri ya pegawai itu sendiri. Jadi motivasi yang berasal dari dirinya sendiri itu akan bertahan lebih lama dibandingkan dengan motivasi ekstrinsik atau motivasi yang berasal dari luar diri si pegawai tersebut. Lanjut yaitu motivasi kerja. Motivasi kerja merupakan suatu dorongan yang berasal dari intrinsik maupun ekstrinsik untuk meningkatkan kinerja dan mencapai suatu tujuan. Nah, motivasi kerja ini adalah kolaborasi dari kedua tipe motivasi tersebut. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik sudah berada di dunia kerja. Jadi kedua motivasi ini saling bekerja sama, saling kolaborasi, saling menyatu untuk memberikan suatu dorongan agar si pegawai atau karyawan ini bekerja dengan baik-baik, bekerja dengan tekun untuk mencapai suatu tujuan dirinya sendiri maupun tujuan perusahaan. Nah, motivasi yang bisa diberikan oleh manajer atau pemimpin suatu perusahaan ini tidak hanya suatu ucapan, tetapi juga memberikan suatu reward atau memberikan suatu imbalan dari apa yang telah mereka lakukan di perusahaan, apa yang telah mereka berikan ke perusahaan.
Contoh seumpama kepada seorang pegawai yang berprestasi. Nah, di sini perusahaan memberikan tunjangan-tunjangan kepada si pegawai dan untuk keluarganya, seumpama BPJS Kesehatan dan memberikan tambahan kompensasi untuk meningkatkan kinerja mereka. Yang selanjutnya itu konsep motivasi kerja. Di sini motivasi seorang pekerja merupakan suatu hal yang sulit karena melibatkan faktor individual dan faktor organisasional. Nah, jadi seorang pemimpin ini atau manajer ini tidak hanya satu faktor saja yang harus dipertimbangkan saat memberikan motivasi kepada seorang pekerja, yaitu faktor individual, faktor dari diri si pekerja itu sendiri, dan faktor organisasional, faktor lingkup organisasi atau perusahaan saat itu. Nah, adapun beberapa faktor individual seperti kebutuhan, tujuan, sikap, dan kemampuan. Nah, sedangkan untuk faktor organisasional meliputi pembiayaan atau gaji, keamanan kerja, sesama pekerja, pengawasan, pujian, dan pekerjaan. Nah, di sini ada beberapa komponen motivasi kerja meliputi kebutuhan. Hal ini terjadi ketika seorang individu merasa tidak adanya keseimbangan antara apa yang dimiliki dan yang diharapkan. Nah, di sini seorang pekerja ini merasa seperti merasa bingung kenapa dengan apa yang ia miliki saat ini dan apa yang diharapkan. Jadi di sini peran seorang manajer dalam memberikan motivasi ini sangat berpengaruh sekali. Jadi motivasi dari seorang manajer atau pemimpin ini bisa mengarahkan, bisa menghilangkan kebingungan atau bisa menyeimbangkan antara apa kemampuan apa yang ia miliki seorang pekerja tersebut dan apa yang tujuan atau apa yang diharapkan seorang pekerja itu bekerja di perusahaan atau lembaga yang saat itu dia bekerja di situ. Yang kedua adalah dorongan. Dorongan merupakan kekuatan mental untuk melakukan suatu perbuatan atau kegiatan tertentu. Nah, ini seorang pemimpin ini juga harus memberikan dorongannya tidak hanya satu kali, dua kali, tetapi berkali-kali secara berkala. Yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan sesuatu hal yang hendak atau ingin dicapai oleh setiap individu atau karyawan. Nah, di sini pastilah setiap karyawan atau setiap pegawai memiliki tujuan, tujuan target. Uh, Apa yang hendak dicapai ketika si pegawai tersebut bekerja di suatu perusahaan atau lembaga tersebut. Nah, motivasi dapat dikatakan sebagai pendukung atau dorongan suatu perbuatan atau aktivitas sehingga menimbulkan semangat yang tinggi untuk pencapaian tujuan. Nah, di sini terdapat beberapa teknik memotivasi karyawan atau anggota. Nah, di sini ada dua teknik, yaitu teknik pemenuhan kebutuhan pegawai. Pemenuhan kebutuhan suatu anggota merupakan fundamen yang dapat mendasari perilaku kerja. Nah, jadi jika seorang pemimpin merasa tidak peduli atau tidak adanya pemenuhan kebutuhan karyawan, bisa dipastikan seorang pemimpin akan mengalami kesulitan untuk menggerakkan organisasinya. Nah, di sini jika seorang pemimpin acuh eh, kepada setiap pegawainya, dia tidak peduli dengan bagaimana kinerja pegawainya, apakah pegawai ini membutuhkan suatu kebutuhan, motivasi ataupun yang lain, dia merasa tidak peduli. Nah, di sini sistem atau uh, kinerja dari setiap pegawai pun akan ya asal-asalan. Seorang manajer pun tidak memperdulikannya, otomatis seorang pegawai akan merasa bahwa dirinya itu diabaikan, tidak dihargai, seperti itu. Nah, yang kedua adalah teknik komunikasi persuasif. Teknik ini merupakan salah satu memotivasi kerja yang dilakukan dengan cara mempengaruhi karyawan secara ekstrologis. Nah, terpenuhnya faktor dari dalam pekerjaan akan menimbulkan kepuasan kerja yang mempengaruhi motivasi kerja. Sedangkan faktor dari luar pekerjaan akan menghilangkan ketidakpuasan kerja yang berdampak pada meningkatnya semangat kerja dan kinerja. Nah, di sini ada motivasi itu dapat timbul atau terrealisasi, yaitu yang pertama adalah faktor kepemimpinan. Nah, di sini mencakup gaya kepemimpinan dan supervisi, bagaimana gaya yang seperti apa ini setiap manajer atau pemimpin dalam uh, memerankan aksinya sebagai seorang pemimpin dan bagaimana cara dia mensupervisi setiap kegiatan-kegiatan
karyawannya dalam bekerja. Nah, kepemimpinan adalah kemampuan seorang untuk mempengaruhi orang lain agar bergerak untuk mencapai suatu tujuan. Nah, dalam pencapaian tujuan, pemimpin dapat mempengaruhi serta memotivasi orang lain. Nah, orang lain yang di sini yang dimaksud adalah semua anggotanya, lingkup perusahaan yang sedang dia jalankan. Nah, yang kedua adalah faktor komunikasi. Nah, faktor komunikasi ini adanya hubungan baik antara atasan dan bawahan. Jadi tidak atasan-atasan, bawahan dan bawahan, tetapi kedua ini, harus terjalin dengan baik antara komunikasi atasan dan bawahan ataupun sebaliknya. Nah, yang selanjutnya adalah faktor kebutuhan. Nah, 3 kebutuhan manusia mencakup kebutuhan dasar ekonomi, kebutuhan rasa aman, dan kebutuhan sosial. Dalam dunia kerja, kebutuhannya harus dipenuhi seperti jabatan, kompensasi, prestasi, dan lainnya. Jika seorang karyawan diberikan jabatan dan diberi tanggung jawab, maka mereka akan merasa dianggap, dihargai, dipercayai untuk melakukan segala kegiatan-kegiatan. Nah, dari faktor kebutuhan ini pastinya seorang karyawan meningkatkan kinerjanya, menambah rasa semangatnya, bekerja dengan giat, pasti dia mempunyai tujuan bahwa di sini saya ingin menjadi karyawan terbaik, ingin menjadi pegawai terbaik. Nah, dengan mengharapkan, suatu kompensasi, kompensasi itu berbeda dengan lain, yaitu, sebagai imbalan bahwa si karyawan tersebut bekerja dengan baik, mendapatkan prestasi, otomatis, dia akan mendapatkan, upah yang lebih, yaitu suatu reward ataupun tambahan, upah yang beda dengan karyawan yang lain. Untuk selanjutnya yaitu pentingnya motivasi untuk setiap anggota atau karyawan. Nah, di sini yang pertama adalah motivasi berfungsi sebagai energi atau motor penggerak bagi anggota. Ibarat motivasi ini bahan bakar pada kendaraan. Nah, di sini yang sebagai kendaraan yaitu seorang pegawai dan bahan bakar itu motivasi yang diberikan oleh uh, manajer. Kalau di suatu perusahaan itu yang berperan penting adalah seorang manajer atau pemimpin dalam memperhatikan setiap kinerja dari para bawahannya atau anggota karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Nah, motivasi ini yang sudah saya jelaskan di sebelumnya tadi tidak hanya berasal dari eksternal, yaitu internal juga, intrinsik, yaitu berasal dari diri si pegawai itu sendiri, bahwa dirinya harus menguatkan dirinya sendiri bahwa dalam bekerja itu harus bekerja dengan giat, dengan tekun untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah motivasi sebagai pengatur dalam memilih alternatif di antara dua atau lebih dari kegiatan yang bertentangan atau tidak sesuai. Yang ketiga adalah motivasi merupakan pengatur arah atau tujuan dalam melakukan aktivitas, di mana motivasi yang diberikan sangat tinggi. Yang selanjutnya adalah motivasi dan kinerja. Motivasi dan kinerja memang sangat berhubungan erat. Nah, di sini keduanya sangat memiliki peran yang penting. Nah, kinerja itu membutuhkan sebuah motivasi agar kinerjanya ini dianggap baik, agar kinerjanya ini bisa berjalan dengan lancar sesuai apa yang diharapkan. Seorang anggota tidak pernah mendapat motivasi terutama dari atasan akan bekerja biasa-biasa saja. Tidak adanya peningkatan dan bisa jadi akan malas-malasan. Nah, di sini peran seorang manajer atau pemimpin tadi sangat penting, sangat besar pada kinerja setiap pegawai. Nah, di sini jika seorang pemimpin memberikan motivasi, nah di sini seorang pegawai akan merasa dihargai bahwa dia bekerja di sini diberikan dorongan, diberikan semangat untuk bekerja dengan giat, untuk bekerja mencapai tujuan. Nah, kinerja merupakan sebuah hasil atau seberapa banyak kontribusi para anggota atau karyawan kepada organisasi atau perusahaan meliputi kuantitas output, waktu, kehadiran, dan sikap kooperatif dalam lingkungan kerja. Nah, jika motivasi tidak masuk ke dalam kinerja seorang pegawai, kerja seorang pegawai, maka ya seperti yang dijelaskan di atas tadi bahwa pegawai ini akan malas-malasan. Bahkan nanti bisa jadi tujuan dari perusahaan atau lembaga itu tidak akan tercapai. Kinerja pegawai merujuk pada kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya di organisasi atau perusahaan. Nah, faktor yang mempengaruhi kinerja itu ada dua, yaitu kemampuan, potensi, dan motivasi. Yang kedua adalah motivasi.
dalam mencapai tujuan organisasi.